Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, kembali lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Jadi Bapak Ibu, ada informasi penting nih. Kami akan menyampaikan dua agenda penting yang paling lambat 31 Maret nih harus dieksekusi oleh Bapak Ibu. Harus dilaksanakan segera nih, jangan sampai terlambat ya, paling lambat 31 Maret. Dua agenda itu apa saja? Baik, kita mulai pembahasannya Bapak Ibu ya. Jadi sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan Bapak Ibu ya, yang dikeluarkan beberapa waktu yang lalu, keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 56M tahun 2022. Nah, kami fokus ke bagian yang akan kami bahas ya Bapak Ibu. Di diktum ke-1 ya, dalam rangka pemulihan ketertinggalan pelajar learning loss ya. Sekolah itu diberikan ruang untuk memilih kurikulumnya. Ya, diberikan ruang untuk pengembangan kurikulum satuan pendidikan. Bisa ada 3 pilihan Bapak Ibu ya. Kurikulum 2013 penuh ya secara utuh. Di sini disebutkan kurikulum 2013 untuk PAUD, pendidikan dasar dan menengah secara utuh. Yang kedua, kurikulum 2013 yang disederhanakan. Dan yang ketiga, sekolah bisa memilih kurikulum merdeka Bapak Ibu. Secara nah, kurikulum merdeka ini nanti Bapak Ibu ada 3 pilihan lagi jalur mandirinya. Nah, ini akan kita bahas. Nah, untuk pemilihan jalur mandiri itu ada 3 pilihan: mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Itu saat ini Bapak Ibu, ini sudah dibuka pendaftarannya. Ya, pendaftaran implementasi kurikulum merdeka telah dibuka untuk tahun ajaran 2023-24. Perlu dipahami, ketika pendaftaran dilakukan sampai 31 Maret nanti penerapannya di tahun ajaran baru. Jadi untuk peserta didik yang akan masuk nanti. Karena banyak yang keliru memahami ketika sudah mendaftar langsung serta-merta diterapkan untuk yang kelas 7 sekarang. Itu keliru. Bukan ya. Jadi penerapannya nanti pada saat tahun ajaran baru Bapak Ibu. Nah, lanjut. Ini ada agenda pentingnya, jadwal pendaftarannya. Yang pertama, pendaftaran berlangsung dari tanggal 6 Februari sampai 31 Maret 2023. Nanti selama masa pendaftaran, sekolah itu diberikan kesempatan untuk mengubah opsi kurikulum merdekanya maksimal 3 kali. Jadi Bapak Ibu ketika pertama misalnya memilih mandiri belajar, ternyata setelah dipelajari lebih lanjut, sekolahnya bisa kok menerapkan mandiri berubah. Nah, maka bisa diberikan kesempatan untuk merubah ya pilihannya sebanyak 3 kali. Pendaftarannya melalui mana? Melalui 2 cara, melalui aplikasi atau melalui website. Kalau melalui aplikasi nanti Bapak Ibu download aplikasi Merdeka Mengajar, di Play Store ada. Kalau melalui website, maka ini websitenya guru.kemdikbud.go.id/pendaftaran/daftar IKM. Nanti Bapak Ibu buka, kalau pakai aplikasi tampilannya seperti ini di Androidnya ya. Lalu pilih pendaftaran implementasi kurikulum merdeka tahun ajaran 23-24. Bapak Ibu klik di sini, daftar di sini Bapak Ibu ya, daftar di sini. Nanti Bapak Ibu tinggal mengikuti arahan dari aplikasinya sampai ke tahap finishing, tahap akhir Bapak Ibu. Jadi sekolah jangan sampai terlewatkan. Kami sarankan jika memungkinkan penerapannya pilih saja mandiri berubah. Karena memang kalau kita dalami kurikulum merdeka ini manfaatnya memang sangat baik untuk siswa maupun guru. K13 pun juga manfaatnya besar. Hanya di kurikulum merdeka guru diberikan ruang yang lebih luasa untuk mendesain pembelajaran yang lebih berpusat kepada murid seperti itu. Jadi apa yang kami sampaikan ini berdasarkan flyer resmi dari Kemdikbud ya. Edarannya juga sudah ada, nanti kami buka edarannya. Tapi inti dari edaran itu seperti ini. Batas waktu pemutakhiran data sarana dan prasarana itu 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan DAK Fisik bidang pendidikan. Selama ini banyak nih rekan-rekan kepala sekolah dan guru mengeluhkan terkait sarana prasarana sarpras di sekolah ya. Karena memang kita tidak bisa nafikan bahwa sarana dan prasarana ini menjadi penunjang penting dalam perbaikan kualitas pendidikan di sekolah. Banyak sekolah-sekolah yang gedungnya sudah ambruk bahkan belum lagi terkait sarana-sarana pembelajaran yang kurang ya, misal alat musik barangkali, buku barangkali dan seterusnya.
Nah, untuk itu Bapak Ibu silahkan dimanfaatkan kesempatan ini untuk DAK tahun ini ya dan tahun depan itu harus dimutakhirkan datanya di mana, di Dapodik Bapak Ibu. Makanya di sini ada logo Dapodik. Karena perlu dipahami bahwa bantuan yang diberikan oleh Kemdikbud kepada sekolah itu pembacaannya adalah dari Dapodik saat ini. Jadi seperti itu sekarang. Jadi Dapodiknya harus pastikan sudah sesuai dengan kondisi di sekolah Bapak Ibu. Jangan sampai diklaim misalnya bangunan bagus, padahal bangunannya ambruk misalnya, pasti akan sulit untuk mendapatkan bantuan karena dibaca sudah bagus ya, seperti itu. Nah, lebih lanjut lagi yang perlu diperhatikan di pemutakhiran data Dapodik ini berdasarkan flyer dari Kemdikbud. Yang pertama, Dinas Pendidikan memastikan satuan pendidikan melakukan pemutakhiran Dapodik. Yang kedua, data-data yang dimutakhirkan itu apa saja? Yang pertama, data prasarana pendidikan, data sarana pendidikan termasuk buku, ya ini kami sampaikan tadi, TIK, alat komputer Bapak Ibu ya. Jadi dituliskan saja, dicantumkan di Dapodiknya seperti apa kondisi alat komputernya. Kalau belum memiliki alat komputer ya dicantumkan seperti itu. Dan sebagainya. Kemudian ketersediaan lahan, total luasan lahannya berapa, luasan lahan tersedia untuk pembangunan berapa. Itu harus dicantumkan di Dapodiknya. Kemudian Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan, pemantauan, dan verifikasi data. Satuan pendidikan sesuai dengan kondisi real. Nanti Dinas Pendidikan akan kunjungan nih ke sekolah untuk memantau seperti apa kondisi real di lapangan. Termasuk data ketersediaan dan kondisi sarana prasarana yang diinput di Dapodik itu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi panduan pemutakhiran itu bisa Bapak Ibu dapatkan ya, bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan seperti apa sih detailnya atau rincinya untuk pemutakhiran Dapodik ini supaya lebih jelas ya dan sesuai dengan yang diharapkan Kemdikbud. Nanti Bapak Ibu bisa download nih di sini. https://e-planning.kemdikbud.go.id /ringkas/panduan Sarpras 2023. Nanti Bapak Ibu buka link ini, Bapak Ibu kan diarahkan untuk mendapatkan panduannya. Ya seperti itu ya. Demikian informasi hari ini 31 Maret Bapak Ibu ya. Jangan sampai operatornya lalai, diingatkan kalau misalnya lupa seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.